Dengan satu pukulan, Murong Yu terhantam keras, dan seluruh tubuhnya langsung terpental. Tubuh fisiknya, yang sekuat senjata sihir kelas atas, langsung menghancurkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh ke tanah. Serigala iblis tampak lebih menyedihkan daripada Murong Yu. Sosok besar itu langsung terpental, menghancurkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya bumi yang terkena dampak juga bergetar. Aduh! Saat serigala iblis jatuh ke tanah, dia langsung ketakutan dan berteriak ke langit. Tubuh binatang buas itu sangat kuat, dan dia tidak memiliki luka. Sebaliknya, Murong Yu merasa tinjunya sedikit mati rasa. Aduh! Serigala iblis itu meraung, dan aura hitam yang menyesakkan terpancar dari seluruh tubuhnya, yang berubah menjadi aliran cahaya dan membantai Murong Yu. Murong Yu mencibir dalam hatinya, tubuhnya juga memancarkan kekuatan hitam, dan menghancurkan batu besar di bawah kakinya dengan satu kaki. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti elang yang bergegas menuju serigala iblis lagi. Serigala iblis layak menjadi salah satu monster paling kuat di pinggiran luar gunung iblis. Dagingnya seperti kulit tembaga dan tulang besi, sangat mengerikan. Namun, tubuh Murong Yu jauh lebih kuat daripada serigala iblis itu berkali-kali lipat. Namun, meski begitu, Murong Yu hampir tidak bisa membunuh serigala iblis itu dalam waktu singkat dengan tangan kosong. Terlebih lagi, sepertinya Murong Yu tidak bermaksud membunuh serigala iblis itu dengan segera. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan serigala-serigala iblis itu terus-menerus diledakkan, dan Murong Yu lah yang tertembak dan terbang keluar. Kekuatan yang meletus dari perang itu telah menghancurkan hutan-hutan di dekatnya. Pohon besar yang dikelilingi oleh banyak orang terus-menerus dihancurkan oleh mereka berdua. Pada saat ini, rambut serigala iblis yang hitam dan berkilau telah menjadi satu bagian di timur dan satu bagian di barat, dan akan segera menjadi serigala botak. Namun, Murong Yu juga sangat malu, pakaian aslinya telah terkoyak-koyak dan tergantung di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tertinggal, hanya sepasang celana dalam yang masih utuh. Namun, meskipun Murong Yu sangat malu, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Niat bertarung yang tak terbatas terus-menerus keluar darinya, dan niat bertarung membumbung tinggi ke langit. Untuk waktu yang lama, dari kultivasi fana hingga tahap tengah pembangunan fondasi, Murong Yu telah mengalami beberapa pertempuran secara total. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung. Dan kali ini dia memasuki pengalaman gunung ajaib. Murong Yu tidak melihat kemungkinan peluang di gunung ajaib, serta berbagai harta surga dan bumi. Itu terlalu halus. Tujuan utama kedatangannya ke sini adalah untuk bertarung. Bertarung dengan monster dan biksu. Ini adalah satu-satunya tujuannya. Namun sekarang, tanpa kekuatan naga, serigala iblis bahkan diikat dengan Murong Yu, yang membuatnya sangat bersemangat. Selama pertempuran dengan serigala iblis, berbagai keterampilan bertarung Murong Yu berangsur-angsur membaik. Momentum pada tubuhnya semakin kuat. Sialan, bajingan ini benar-benar tangguh. Wajah Feng Jun berubah cemberut, menyaksikan pemandangan ini diam-diam di belakangnya. Semakin dia menemukan kekuatan Murong Yu, semakin kesal dia. Terlebih lagi, pertempuran antara Murong Yu dan serigala iblis. Itu adalah pertarungan jarak dekat, tinju ke daging. Itu benar-benar melanggar kognisi mereka tentang pertempuran dengan pedang terbang. Pertarungan itu sengit, jika tubuh kedua orang ini sangat tidak normal, mereka akan difoto menjadi saus daging oleh pihak lain. Semakin saya melihatnya, semakin tertekan perasaan Feng Jun dan yang lainnya. Dan melihat keberanian Murong Yu, mereka tidak secara sadar membandingkan diri mereka dengannya. Dalam perbandingan seperti itu, mereka menemukan dengan sedih bahwa tubuh fisik mereka benar-benar rentan terhadap pukulan, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Murong Yu. Sesaat, tatapan semua orang berubah dingin saat melihat ke arah Murong Yu. Tatapan yang disebut dendam melintas di mata mereka. Cemburu, ledakan, Murong Yu tidak memperhatikan, dan ditampar di dada oleh serigala iblis. Cakar serigala yang tajam segera mencakar dadanya dengan noda darah. Kekuatan yang sangat besar membuat darah Murong Yu bergolak. Bahkan tubuh daging dari level senjata sihir tingkat atas dapat ditusuk. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya cakar serigala iblis itu. Dan yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa cakar serigala dari serigala iblis adalah bahan yang bagus untuk memurnikan alat, sangat keras.
Tertawa, 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 tertawa. Begitu Murong Yu terbang keluar, tempat rahasia tidak jauh di belakangnya membuat 5 suara patah yang tajam. Segera, 5 pita dengan warna yang berbeda. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan dia sudah bisa melihat 5 pita dan 5 pedang terbang dengan jelas. Keempat pedang terbang itu hanyalah senjata sihir tingkat rendah, dan mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Murong Yu. Namun, salah satu pedang terbang itu membuat alis Murong Yu sedikit berkerut, karena Murong Yu merasakan bahwa pedang terbang itu tampaknya adalah senjata sihir tingkat tinggi. Artefak kelas atas. Tubuh fisik Murong Yu juga merupakan senjata sihir tingkat tinggi. Harus dikatakan bahwa dia tidak takut dengan pedang terbang ini. Namun, tidak ada yang dengan bodohnya membiarkan tubuhnya dan pedang terbang lawan berhadapan langsung. Benar saja, itu benar-benar mencari kematian. Alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh, dan dengan tangan belakangnya mencengkeram 100 burung ke arah tombak Phoenix, mengerahkan kekuatannya, dan menusukkan senjata sihir tingkat tinggi yang mencekik dengan cepat. Namun, dia menutup mata terhadap 4 pedang terbang lainnya. Ding! Tombak itu langsung menembus ujung pedang terbang tingkat atas, dan kekuatan yang dahsyat meledak. Pedang terbang senjata sihir tingkat tinggi itu dibombardir dan terlempar keluar. Namun, pada saat tombak dan senjata sihir tingkat tinggi itu bertabrakan, keempat pedang terbang lainnya sudah dimasukkan ke 4 posisi di tubuh Murong Yu. Mati. Aus.com. Melihat senjata sihirnya benar-benar berfungsi, dia menusukkan Murong Yu dengan ganas. Keempat biksu di periode pembangunan fondasi tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak dan bergegas keluar dari ketidaktampakan. Bodoh. Murong Yu menunjukkan penghinaan di matanya, melepaskan tangan kirinya, dan langsung meraih 4 artefak sihir tingkat rendah di tangannya. Kemudian kekuatannya meledak. Klik, klik. Keempat kelas bawah itu mengeluarkan suara masam, tetapi mereka langsung ditangkap oleh Murong Yu dan berubah menjadi tembaga bekas dan besi busuk. Embusan. Pada saat Fei Jian dihancurkan, keempat kultivator di tahap pembangunan fondasi memuntahkan darah, dan pikiran mereka telah terpukul keras. Beraninya kau melakukannya, kalian semua mati untukku. Murong Yu mengeluarkan raungan pembunuh, tombak di tangannya bergetar, dan sebuah pukulan backhand melesat ke serigala iblis yang telah dimusnahkan dari belakang. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi aliran cahaya dan dimusnahkan ke arah Feng Jun dan yang lainnya. Dengan tombak yang tersapu, serigala iblis seberat ribuan kati di belakang segera tersingkir seperti sepotong gumpalan yang rapuh. Dan Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju Feng Jun dan yang lainnya. Kecepatan Murong Yu tidak terlalu cepat, tetapi di ranah tahap fondasi, kecepatannya tidak buruk. Ditambah dengan Mercedes-Benz penuh saat ini. Dengan desir, Murong Yu telah bergegas ke depan beberapa murid yang berpuas diri dalam periode pembangunan fondasi. Tombak itu melesat seperti naga hitam, menembus penghalang ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung muncul di depan seorang murid di tahap akhir pembangunan fondasi. Engah! Murid di tahap pembangunan fondasi ini masih bersemangat karena pedang terbangnya menusuk Murong Yu. Hanya tiba-tiba, dia melihat kepala tombak hitam menusuk dengan cepat seperti kilat. Seketika, dia terkejut. Namun, begitu dia bereaksi, dia merasakan sakit di hatinya. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tombak hitam Murong Yu telah menusuk dirinya sendiri ke jantung. Kau benar-benar membunuhku. Murid itu menatap Murong Yu dengan kaget dan tak percaya. Yang terakhir hanya mendengus dingin, dan tombak itu bergetar, dan murid ini langsung hancur berkeping-keping. Segera, Murong Yu melangkah maju. Tombak panjang di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, salah satunya menyapu pasukan. Boom, boom, boom. Ketiga murid di tahap akhir alam pembangunan fondasi bereaksi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka langsung dipukul oleh Murong Yu satu persatu. Pada akhirnya, hanya Feng Jun yang tersisa menatap Murong Yu dengan tatapan kosong. Namun, ujung tombak Murong Yu telah mencapai dahi Feng Jun. Merasakan niat membunuh Murong Yu yang telanjang dan tak tersamar. Melihat adegan berdarah dingin dan tanpa ampun dari Murong Yu tadi, Feng Jun langsung berkeringat. Kakekku adalah tetua Feng yang memimpin tim kali ini. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kakekku akan tahu sesegera mungkin, dan kau pasti akan mati saat itu. Meskipun Feng Jun ketakutan,
dia tetap bergerak menjauh dari tetua Feng. Cahaya dingin melintas di alis mata Murong Yu, dan dia mencibir, apakah kamu mengancamku? Aku lupa memberitahumu bahwa aku membenci orang lain karena paling mengancamku. Sambil berbicara, tombak itu langsung menusuk kepala Feng Jun, membunuhnya secara langsung. Bagi mereka yang ingin bunuh diri, Murong Yu tidak akan pernah lunak. Bagaimanapun, pihak lain ingin membunuh dirinya sendiri. Baru saja dia bertarung dengan serigala iblis, tetapi Feng Jun dan yang lainnya menyelinap dari belakang. Atau jika Anda adalah orang biasa, bahkan seorang biksu di periode spin-off, saya takut mereka akan dibunuh langsung oleh mereka. Aduh, ketika Murong Yu menembak dan terbang keluar, serigala iblis itu sangat marah. Dengan raungan, dia menyerbu ke arah Murong Yu. Binatang buas. Murong Yu mengeluarkan raungan rendah, dan 20 hantu panace melayang di kehampaan di atas kepalanya. Kemudian di bawah kendali Murong Yu, semua kekuatan dari 20 pansi itu tampaknya dituangkan ke dalam tombak, dan kemudian dibanting keluar dengan satu tembakan. Aduh, serigala iblis itu menjerit, dan tubuh besar itu telah pingsan. Namun, kali ini, tidak seperti sebelumnya, seluruh kepala serigala iblis telah hancur. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu. Faktanya, Pan Jia, seekor naga yang levelnya tidak terlalu rendah, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Harus dipahami bahwa hanya kekuatan naga-naga yang dapat membuat Murong Yu menghancurkan 10.000 kati batu besar dengan satu pukulan. Dan kekuatan Pan Jia sudah dapat menghancurkan gunung kecil dengan satu pukulan. Namun, serigala iblis juga seorang biksu, dan kekuatannya juga kuat. Sangat sulit baginya untuk mengubahnya menjadi biksu tahap akhir yang normal. Di atas gunung di balik gunung ajaib, kedua tetua Su Tianzong sedang duduk di puncak gunung, menatap gunung ajaib di depan mereka. Tiba-tiba, wajah tetua Feng berubah tiba-tiba. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan sebuah token yang tampak seperti kepingan giok. Namun, saat token ini muncul, token itu rusak. Melihat token yang telah terkoyak, mata tetua Feng langsung memerah, dan niat membunuh yang dingin menyapu seperti banjir bandang, membanjiri langit dan melesat langsung ke langit. Penatua Lin, yang duduk di seberangnya, menerima pukulan itu. Ia terkejut dan terkejut oleh niat Penatua Feng yang melonjak untuk mundur beberapa langkah. Penatua Lin marah dan berteriak dengan marah, Feng Ningbo, apa yang kau lakukan? Setelah Penatua Lin berteriak dengan marah, ia mendapati bahwa Penatua Feng tidak mengalami serangan. Ia bahkan tidak menatapnya, hanya menatap token yang rusak di tangannya. Melihat token ini, pupil mata Penatua Lin menyusut tajam. Sebagai Penatua Su Tianzong, ia tentu tahu apa yang dilambangkan token ini. Ini adalah token hidup dan mati. Apa itu token hidup dan mati? Sebenarnya, tidak ada yang istimewa tentang token hidup dan mati ini. Sebelum biksu itu hidup, selama sinar kesadaran ilahi disuntikkan ke dalamnya, ketika biksu ini menghadapi kematian yang tak terduga, kesadaran ilahi dalam token itu secara alami akan menghilang, dan token itu juga akan rusak. Ini adalah token hidup dan mati. Melihat token yang rusak di tangan Feng Ningbo, Penatua Lin langsung memahaminya. Token ini pasti milik Feng Jun. Lagi pula, banyak biksu pembangun fondasi yang berpengalaman di Gunung Ajaib tidak memenuhi syarat untuk memiliki tanda hidup dan mati. Di Su Tianzong, hanya tokoh utama atau keturunan mereka atau murid dengan sekte yang kuat, seperti murid sejati, yang memiliki tanda hidup dan mati. Melihat ekspresi tetua Feng, saya khawatir Feng Jun telah mengalami kecelakaan. Feng Ningbo, tenanglah. Ujian Gunung Iblis sudah dalam krisis. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang yang mati adalah hal yang normal? Lin Zilong berkata dengan dingin. Di luar Gunung Iblis, tidak ada monster yang dapat membunuh Feng Jun. Feng Ningbo berdiri, meninggalkan kalimat dengan ekspresi membunuh, dan kemudian menghilang ke tempat yang sama dengan sekejap. Ekspresi Lin Zilong menjadi suram, dan dia mengikutinya. Tidak lama kemudian, kedua tetua Su Tianzong muncul di tempat kejadian di mana Feng Jun dan yang lainnya terbunuh. Tempat kejadian itu berantakan, dan permukaan beberapa kilometer di sekitarnya hancur. Jelas ada pertempuran besar. Mayat Feng Jun dan yang lainnya tergeletak di tanah. Terutama Feng Jun, seluruh kepalanya telah hancur, jika bukan karena pakaiannya, itu bisa dikenali. Kalau tidak,
dia sama sekali tidak tahu identitasnya. Siapa itu? Siapa sih? Feng Ningbo berteriak ke langit, membunuh, dan niat membunuh. Melihat Feng Ningbo, yang tampak gila, Lin Zilong melihat pemandangan itu dengan ekspresi muram. Dia segera menemukan bahwa selain tubuh kelima Feng Jun, ada juga tubuh serigala iblis tidak jauh dari sana. Seperti Feng Jun, kepala serigala iblis ini telah hancur. Siapa yang memiliki kekuatan sekuat itu? Lin Zilong mengerutkan kening saat melihat tubuh serigala iblis yang tidak terluka. Tentu saja, di antara serigala iblis yang setara dengan periode pembangunan pangkalan, Lin Zilong dapat menghancurkan ribuan orang hingga mati dengan satu jari. Hanya saja kultivator yang masuk ke sini adalah kultivator pembangunan fondasi, yang begitu kuat sehingga kepala serigala iblis langsung meledak. Seekor serigala iblis, 4 kultivator pada tahap akhir pembangunan fondasi, dan 1 kultivator pada tahap awal pembangunan fondasi semuanya tewas di sini. Selain itu, melihat tulisan tangannya, itu pasti orang yang sama. Feng Ningbo dan Lin Zilong segera menebak situasi aslinya dari jejak di sini. Siapa itu? Kemarahan Feng Ningbo hampir membuatnya terbakar. Niat membunuh yang tak berujung meresap, sangat menakutkan. Dia mengambil pedang terbang tingkat senjata sihir tingkat tinggi milik Feng Jun, dan berkata dengan wajah muram, ini adalah daerah dekat Sutianzong. Siapa yang membunuh mereka? Jelas, ini masih merupakan pinggiran terluar dari gunung sihir, dan tidak mungkin bagi murid sekte lain untuk melewatinya. Selain itu, tangan Feng Jun adalah pedang terbang tingkat senjata sihir tingkat tinggi. Setelah pembunuh ini membunuh mereka, dia bahkan tidak menginginkan senjata ajaib tingkat tinggi ini. Jelas, saya takut suatu hari identitas saya akan terungkap. Ini adalah spekulasi Feng Ningbo. Oleh karena itu, mereka bahkan memutuskan bahwa seseorang dari murid Su Tianzong membunuh Feng Jun. Namun, mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Murong Yu tidak menginginkan senjata ajaib tingkat tinggi ini bukanlah karena dia takut mengungkapkan identitasnya. Tetapi sebenarnya, Murong Yu tidak menyukai senjata ajaib tingkat tinggi ini. Siapa yang membuatnya kaya? Ada sejumlah besar senjata ajaib di Hetu Luoshu, dan semuanya adalah senjata spiritual. Bayangkan saja, bagaimana seseorang dapat melihat senjata ajaib jika dia memiliki banyak senjata spiritual. Bahkan artefak kelas atas. Namun, Murong Yu tidak menyangka bahwa Feng Ningbo akan menebak bahwa dia adalah murid Su Tianzong dari pemandangan yang berantakan itu saja. Ternyata Feng Jun dibunuh oleh murid Su Tianzong. Hal ini membuat Feng Ningbo sangat marah, dan aura pembunuhnya menjadi semakin ganas. Ada kecenderungan untuk segera meledak, dan dia ingin mengejarnya dan membunuh orang ini. Lin Zilong sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi gelap. Feng Ningbo, aku peringatkan kamu untuk tidak bersikap impulsif. Jika tidak, kamu akan merusak acara besar sekolah dan kamu akan menanggung risiko sendiri. Selain itu, adalah hal yang normal bagi beberapa orang untuk mati dalam persidangan. Sebenarnya, Lin Zilong sedikit meremehkan. Setelah Feng Ningbo masuk ke sini, dia tidak peduli dengan kematian murid-murid lainnya, dia bahkan tidak melihatnya, cucu-cucunya ada di mana-mana di matanya. Aus.com cucunya adalah manusia, tapi yang lainnya bukan manusia. Hanya cucumu yang mahal, tidak bisa membunuh orang. Mata Lin Zilong dingin dan dia menatap Feng Ningbo dengan acuh tak acuh. Feng Ningbo terkejut, lalu mengurangi aura pembunuh di tubuhnya, menghadapi mayat Feng Jun dengan ekspresi muram, lalu melayang ke udara dan terbang kembali. Lebih baik tidak mati di gunung ajaib. Kalau tidak, jika kamu tidak mengetahuinya, aku akan menghancurkanmu. Hati Feng Ningbo menjadi lebih membunuh. Murong Yu tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat ini, dia telah bergegas ke kedalaman pinggiran terluar Gunung Iblis. Sepanjang jalan, semakin banyak monster yang ditemui. Namun, Murong Yu tidak berhenti, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melawan monster-monster ini. Bagaimanapun, setelah pertempuran dengan serigala iblis, pengalaman bertarungnya hampir meningkat. Monster-monster ini hanya sedikit lebih kuat dari serigala iblis, dan bertarung dengan mereka tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan Murong Yu. Oleh karena itu, setiap kali kamu bertemu monster-monster ini, kamu akan dibunuh dengan satu tembakan atau dibunuh dengan satu pukulan. Karena banyak waktu yang hilang di depan. Sudah banyak orang di depan Murong Yu. Sepanjang jalan, Murong Yu bertemu dengan banyak murid Su Tianzong.
Melihat Murongyu, mata para murid ini berbinar. Mereka semua adalah pengikut Murongyu, dan mereka ingin mengundang Murongyu untuk bergabung dalam antrean mereka, tetapi mereka semua ditolak oleh Murongyu. Apa? Tiba-tiba, terdengar teriakan di kedalaman hutan, diikuti oleh perkelahian yang hebat. Ada begitu banyak hal yang terjadi di hutan. Murongyu sudah terkejut, tetapi kali ini teriakan itu datang dari depan Murongyu. Tidak butuh waktu lama bagi Murongyu untuk tiba-tiba melihat dirinya di depannya, tetapi dia melihat bahwa kedua tim di depan saling berhadapan. Melihat kostumnya, satu orang adalah murid Su Tianzong, dan orang lainnya, Murongyu, tidak memiliki kesan. Keempat murid perempuan Su Tianzong dalam periode pembangunan fondasi sedang melihat para murid sekte lain yang mengelilingi mereka dengan wajah panik, semuanya pucat, dan wajah mereka marah dan ketakutan. Di sisi yang berlawanan, ada 10 biksu, yang semuanya berada dalam tahap pasca fondasi. Kepalanya adalah seorang pria botak dengan wajah bopeng. Selain mereka, ada beberapa mayat tergeletak di tanah, semuanya adalah murid Su Tianzong. Melihat ini, tanpa ada yang berbicara, Murongyu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Sungguh, mata pria botak berwajah botak itu berkilau dengan cahaya cabul, dan dia terus menatap keempat murid perempuan Su Tianzong, terus-menerus menjilati lidahnya, tampak sangat sakit. Murongyu sedikit mengernyit, tidak berdiri, hanya menatap orang-orang itu dengan jijik. Dia tidak menemui hal seperti ini sekali atau dua kali. Perampokan, bahkan Murongyu pernah dirampok beberapa kali oleh sekte lain, tetapi dia dibunuh oleh Murongyu. Serahkan semua tas penyimpanan dan peralatan sihir kalian, dan layani kami dengan aneh. Jika kami melayani kami dengan baik, kami akan melepaskan kalian. Jika tidak, mereka akan menjadi panutan kalian. Sambil tersenyum, menunjuk mayat di tanah dan berkata, "Boom!" Mendengar kata-kata pria botak itu, saudara-saudara seniornya langsung tertawa. Satu persatu, mereka terus-menerus menatap keempat murid perempuan itu dengan mata cabul. Keempat murid perempuan itu tiba-tiba pucat karena marah, dan menatap keempat pria botak itu dengan aura pembunuh, sangat marah, "Jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah. Kami lebih baik mati daripada menyerah." Seorang murid perempuan berbaju putih berkata dengan gemetar karena marah. "Sekte Tianji kalian membunuh begitu banyak dari kami, apakah itu untuk menyebabkan perang antara kedua faksi? Kami Su Tianzong pasti tidak akan membiarkan kalian pergi." Seorang wanita berbaju merah berkata dengan marah. "Haha, Su Tianzong, aku sangat takut." Pria berwajah botak itu menyeringai dan menatap keempat wanita itu dengan penuh pembunuhan, "Selama kami membunuhmu, siapa tahu kami yang membunuh." Pria berkepala botak itu tersenyum muram, dan melambaikan tangannya yang besar, "Saudara-saudara melakukannya, jangan bunuh mereka. Tangkap mereka, mari kita bersikap tenang dulu." Ratapan. Beberapa murid guru Tianji di tahap akhir pembangunan fondasi melolong dan bergegas menuju keempat wanita itu. "Kakak-kakak, bertarunglah dengan mereka, dan lebih baik mati daripada menyerah." Murid perempuan berbaju putih itu menangis dengan tragis. "Kalian begitu berani, di siang bolong, menipu kami Su Tianzong tidak ada seorang pun." Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, dan kemudian seorang pemuda dengan tombak hitam perlahan berjalan keluar dari hutan, menatap para murid sekte Tianji ini dengan mata dingin. Awalnya, Murongyu tidak mau mengurus hal-hal buruk ini. Hanya saja Tianji mengajarkan orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Pembunuhan adalah pembunuhan, dan ada sesuatu yang jahat untuk dilakukan. Murongyu paling membenci hal-hal seperti ini, jadi dia harus keluar. Mendengar perkataan Murongyu, sekte Tianji dan bahkan keempat biksu wanita Su Tianzong terkejut. Namun, perbedaannya adalah sekte Tianji benar-benar terkejut, sedangkan biksu wanita Su Tianzong terkejut. Karena mereka yang bersedia keluar saat ini pasti memiliki kemampuan untuk menghentikan Tianji mengajar semua orang. Mereka menganggapnya biasa saja, bagaimana mungkin mereka yang berani keluar saat ini tidak memiliki kekuatan tertentu. Semua orang melihat ke masa lalu untuk pertama kalinya, tetapi kemudian mereka terkejut. Karena mereka dapat melihat melalui basis kultivasi Murongyu hanya di tahap tengah pembangunan fondasi. Keempat biksu wanita dari Su Tianzong menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka saat pertama kali melihat Murongyu. Karena mereka melihat pakaian milik Su Tianzong yang dikenakan Murongyu.
Namun, setelah melihat pakaian berikutnya, mereka melihat dasar kultivasi Murong Yu, yang membuat secercah harapan yang baru saja muncul di hati mereka langsung berubah menjadi kekecewaan. Hanya di tahap tengah pembangunan fondasi, bagaimana mungkin itu menjadi lawan dari Sekte Tianji? Harus dipahami bahwa orang-orang di sisi pria berwajah botak ini semuanya adalah biksu di tahap akhir pembangunan fondasi. Nitong, yaitu biksu wanita berpakaian putih. Dasar kultivasinya adalah tahap akhir pembangunan fondasi. Ketika dia melihat Murong Yu keluar, alisnya mengernyit, junior ini, mereka kuat, kamu bukan lawannya, silakan pergi dari sini dengan cepat. Mendengar ini, mata acuh tak acuh Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya, dan dia tanpa sadar melirik Nitong. Dilihat dari penampilan dan kedudukan Nitong, wanita ini adalah pemimpin kelompok mereka. Awalnya, Murong Yu harus keluar hanya karena si botak berwajah botak dan yang lainnya benar-benar penuh kebencian, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan biksu wanita yang menarik ini. Di dunia di mana kekuatan dihormati, tinju adalah segalanya. Sebagian besar orang bersikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Jika orang biasa menghadapi situasi ini, bahkan jika hanya seorang kultivator alam bawaan yang keluar, mereka tidak akan berbicara untuk mengingatkan mereka untuk pergi. Bahkan, kebanyakan orang akan membagi hati musuh mereka dengan mereka yang muncul, sehingga mereka dapat melarikan diri. Pada saat ini, sungguh luar biasa bahwa seorang wanita seperti Nitong dapat muncul. Murong Yu saling menatap dengan sedikit penghargaan. Haha, siapa aku? Ternyata hanya seekor semut di tahap tengah pembangunan fondasi. Karena sudah di sini, jangan pergi. Si botak berkedip dengan penuh pembunuhan, menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Pada saat yang sama, murid-murid Sekte Tianji lainnya juga memandang Murong Yu dengan jijik. Mereka mengira bahwa seorang guru telah datang, setidaknya seorang biksu di tahap akhir pembangunan fondasi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang ini baru berada di tahap pertengahan pembangunan fondasi. Di mata para biksu di tahap akhir pembangunan fondasi ini, tahap pertengahan pembangunan fondasi sangatlah rentan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap Murong Yu sebagai ancaman. Junior ini, cepatlah pergi. Wajah Nitong menjadi muram, dan ada ekspresi cemas di antara kedua alisnya. Murong Yu hanya tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, orang-orang ini takut bahwa mereka tidak akan membuatku seperti yang kuinginkan. Selain itu, karena aku telah keluar, kenapa aku harus pergi lagi? Para bajingan dari Sekte Tianji ini hanyalah sekelompok sampah, jangan khawatir, kakak senior. Kau ingin mati? Tianji memberi auman pada semua orang, dan seorang biksu melepaskan pedang terbang dan dengan cepat mencekik Murong Yu. Dentang, pada saat ini, Nitong melesat tepat waktu, melepaskan pedang terbang untuk memblokir pedang terbang biksu Ji Ilahi. Menurutnya, hanya Murong Yu, yang berada di tahap tengah pembangunan fondasi, yang pasti tidak akan mampu menghentikan serangan Sekte Tianji. Hei, apakah kau Murong Yu? Pada saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba berbicara. Wanita ini telah menatap Murong Yu dengan mata aneh sejak Murong Yu keluar. Murong Yu, Nitong dan ketiganya sedikit terkejut ketika mereka mendengar wanita berbaju merah itu. Mereka telah mendengar nama Murong Yu. Membunuh Zuxi di periode Xuanzao dengan ranah tahap fondasi, kekuatannya sangat kuat. Tetapi Murong Yu terkejut, menatap wanita berbaju merah itu, dan bertanya dengan curiga, apakah kau mengenalku? Murong Yu tidak memiliki kesan apapun tentang mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa namanya telah tersebar di seluruh Su Tianzong. Hehe, aku tidak mengenalmu, tetapi aku pernah mendengar tentangmu. Kudengar kau terbang dengan tombak, wanita berbaju merah itu menunjuk tombak di belakang Murong Yu dan berkata. Murong Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia takut seluruh dunia kultivasi hanya akan terbang dengan tombaknya, dan dia adalah orang yang sangat baik. Sialan, bunuh anak ini. Melihat Murong Yu dan yang lainnya mengabaikan diri mereka sendiri, si botak bopeng itu berteriak. Dia segera mengarahkan pedang terbang itu ke arah Murong Yu dan mencekiknya. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari dimensi Ti juga mulai mengajar. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kehampaan, mencekik langit dan bumi ke arah Murong Yu, Nitong, dan yang lainnya. Momentumnya sangat besar dan sangat menakjubkan. Setelah mendengar Murong Yu mengakui identitasnya,
keempat putri Nitong secara naluriah merasa lega. Namun, pada saat ini, pihak lain benar-benar mulai. Pengadilan kematian. Murong Yu mengambil tombak dengan punggung tangannya dan mengeluarkan geraman rendah. 20 hantu kumbang hitam muncul tepat di atas kehampaan, dengan gigi dan cakar mereka menyala, memperlihatkan tekanan yang kuat, yang sangat menakutkan. Kekuatan 20 bunga pansi. Melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte Tianji terkejut. Kemudian mereka meraung satu persatu, dan bayangan hantu melayang di atas kepala mereka. Tiba-tiba, seluruh kehampaan dipenuhi dengan berbagai bunga pansi. Paksaan yang sangat mengerikan meledak di langit. Tombak itu menari seperti naga hitam, dan hanya dengan satu tembakan, pedang terbang yang dicekik oleh pria berwajah botak itu terhempas. Seketika, sosok Murong Yu bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke atas. Dengan jentikan tombak, dia langsung menikam seorang murid pembangun fondasi Sekte Tianji hingga tewas. Aus.com. Bunuh. Pada saat ini, Nitong berteriak dan melakukan gerakan yang berani. 1 miliar hantu Panjia melayang di atas kepala Nitong, dan aura yang sangat kuat muncul darinya, mengguncang bumi. Fei Jian mengeluarkan cahaya pedang di kehampaan, dan langsung mengguncang Fei Jian yang mendekat. Segera, Fei Jian menggambar setengah lingkaran, mencekik seorang murid Siang Tianji. Engah, darah menyembur seperti air mancur, dan kepala melayang tinggi, tetapi Nitong membunuh seorang biksu dari alam yang sama hidup-hidup. Melihat 11 hantu Panjia di atas kepala Nitong, Murong Yu juga menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Namun, gerakannya tidak lambat. Menginjak 4 langkah Fei Yun, seperti berjalan-jalan di taman yang santai, sosok Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya, diselingi di antara orang-orang Sekte Tianji. Tombak Cao Huang 100 burung di tangannya tampak seperti senjata pengejar, dan akan mati jika menyentuhnya. Kekuatan 20 Panjiao dan kekuatan waktu Panjiao benar-benar perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan jika Murong Yu membunuh para biksu di periode Xuanzao, itu mudah dilakukan, apalagi para biksu ini di tahap akhir fondasi. Itu hanya masalah bernapas, Murong Yu telah membunuh 8 murid Sekte Tianji. Dan 2 lainnya, 1 dibunuh oleh Nitong, dan yang lainnya dibunuh oleh 3 putri Su Tianzong yang tersisa. Situasi berubah dalam sekejap, dan para murid Sekte Tianji yang awalnya agresif hampir dibantai oleh Murong Yu. 10 kultivator Tianji di tahap akhir pembangunan fondasi, semuanya terbunuh, tidak ada yang tersisa. 8 dari mereka langsung dibunuh oleh Murong Yu. Kekuatan kuat Murong Yu tidak diragukan lagi ditunjukkan. Keempat putri Nitong menatap kosong ke arah Murong Yu, terutama Nitong, satu-satunya biksu di tahap akhir fondasi, dengan ekspresi terkejut. Meskipun saya mendengar tentang kekuatan Murong Yu sebelumnya, dia menembak dan membunuh Zhu Xi yang berada di periode spin. Hanya saja saya belum melihatnya secara langsung. Namun hari ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Murong Yu hanyalah seorang biksu yang sedang dalam tahap tengah pembangunan fondasi, tetapi dia berada di tahap akhir pembangunan fondasi. Ketika dia membunuh seorang murid Sekte Tianji sendirian, Murong Yu telah membunuh 8 orang. Bahkan jika bukan karena kekuatan Murong Yu yang kuat, murid Sekte Tianji yang tersisa akan menjadi tidak responsif dan dibunuh oleh wanita berbaju merah dan yang lainnya. Jika tidak, aku takut Murong Yu akan ditembak mati lagi. Mereka semua mati. Keempat wanita itu menatap kosong ke arah Murong Yu, matanya menunjukkan kecemerlangan samar. Murong Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka telah terbunuh, silakan pergi dari sini dengan cepat, saya khawatir lebih banyak orang akan datang ke sini nanti. Sebelum kata-kata itu terucap, Murong Yu menoleh dan berjalan menuju kedalaman gunung sihir. Murong Yu, terima kasih. Nitong berteriak pada Murong Yu dan mengucapkan terima kasih. Murong Yu mengangguk tanpa komitmen, lalu melanjutkan perjalanan tanpa henti. Menurutnya, meskipun mereka berdua adalah murid Su Tianzong, mereka hanya bertemu di tepi air, dan sama sekali tidak ada minat untuk menjalin persahabatan yang mendalam. Terlebih lagi, tujuan Murong Yu datang ke Gunung Iblis adalah untuk menguji, bertarung, dan meningkatkan kultivasinya. Terlebih lagi, setelah merasakan keanehan Gunung Iblis, Murong Yu ingin menjelajahi kedalaman Gunung Mosan. Bagaimanapun, kekuatan kekacauan di sini begitu kuat,
akan aneh jika tidak ada yang istimewa. Wanita berbaju merah itu menatap Murong Yu, sosoknya bergetar, dia tiba-tiba bergegas ke mayat seorang murid guru Tianji, mengulurkan tangannya dan mengambil tas penyimpanan milik orang lain langsung ke tangannya. Dia melihat sosoknya terus bergoyang, dan dia mengambil tas penyimpanan satu persatu, dan menyatukannya dengan pedang terbang di tas penyimpanannya. Jadilah kaya, jadilah kaya. Wanita berpakaian merah itu tampak gembira dengan sedikit bintang di matanya. Melihat wanita berpakaian merah itu, Nitong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Wanita kaya ini, Nitong dan yang lainnya tidak dapat berkata-kata, tetapi mereka tidak menghentikan wanita berpakaian merah itu. Murong Yu terus berjalan, tetapi tiba-tiba, dia berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kau lakukan padaku?" Tidak jauh dari belakang, keempat Nitong berjalan keluar dan melihat Nitong tersenyum dan berkata, "Gunung Iblis terlalu berbahaya. Kekuatan kita terbatas, dan junior brother Murong, kau begitu kuat, kita tidak lebih dari itu. Aku akan pergi ke kedalaman Gunung Iblis. Aku tidak dapat melindungi diriku sendiri dengan kemampuanku. Bahkan lebih mustahil untuk melindungimu. Kembalilah," kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Di kedalaman Gunung Iblis, Nitong dan yang lainnya terkejut. Harus dipahami bahwa ini adalah pinggiran terluar dari Gunung Iblis, yang sudah sangat berbahaya. Jauh di dalam Gunung Iblis. Itu adalah tempat yang bahkan para biksu di periode kesengsaraan tidak berani masuk lebih dalam. Itulah akhir ceritanya. Jika kau terus mengikuti, aku tidak bisa melindungimu jika terjadi bahaya, kata Murong Yu dengan suara rendah. Keempat wanita ini telah bersamanya sejak lama, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bahaya adalah fakta. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu tidak ingin mereka mengikuti. Bagaimanapun, ada orang luar di sekitar, dan jika ada bahaya, kartu hall-nya tidak mudah digunakan. Jika itu orang luar, dibunuh secara langsung, tetapi keempat Nitong tetap saja sama. Selain itu, Murong Yu tidak memiliki kebiasaan membunuh orang yang tidak bersalah. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Ketiga wanita berbaju merah itu menatap Nitong dan bertanya. Nitong menggertakkan giginya, dengan kekuatan kita, begitu kalian bertemu dengan murid dari sekolah lain, aku khawatir tidak akan ada hidup atau mati, ikuti dia. Sambil berbicara, Nitong mengikutinya terlebih dahulu. Seketika, ketiga wanita lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Tampaknya kekuatan Murong Yu benar-benar dapat melindungi mereka. Faktanya, mereka benar-benar mengikuti orang yang tepat. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka bertemu dengan monster dan murid sekte lain yang semakin kuat. Mereka semua adalah murid dari alam tahap dasar, dan beberapa dari mereka tidak tahu tentang Murong Yu dan kelompoknya. Begitu seseorang menemukan nasib buruk seperti yang diajarkan Tianji kepada murid-muridnya, Murong Yu akan segera bertindak. Tegas, kejam, dan tegas. Bagi para murid sekte lain yang merencanakan sesuatu yang tidak terkendali, Murong Yu sering kali mengambil tindakan pertama. Dan tindakannya itu membunuh. Dalam setengah bulan, 7 atau 8 gelombang murid dari sekolah lain terbunuh, dan setidaknya puluhan dari mereka dibunuh oleh Murong Yu. Terkenal. Pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh Murong Yu langsung mengejutkan putri keempat Nitong. Namun, mereka tidak membenci kekejaman yang dilakukan oleh Murong Yu. Bagaimanapun, di alam pemahaman, yang selalu dihormati adalah kekuatan, yang lemah dan yang kuat, dan kehidupan manusia seperti rumput liar. Namun, saat mereka semakin dalam dan dalam, monster yang mereka temui menjadi semakin kuat. Bahkan dengan kekuatan Murong Yu, itu menjadi semakin sulit. Faktanya, ini karena hubungan antara keempat putri mereka, dan Murong Yu tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak akan butuh banyak upaya untuk membunuh monster di periode putaran. Namun, wanita berbaju merah menatap Murong Yu dengan mata yang cemerlang, dan terus bergumam dalam hatinya, jadilah kaya, jadilah kaya. Sepanjang jalan, apakah itu murid sekte lain yang terbunuh, atau monster yang terbunuh? Murong Yu tidak tertarik pada apapun tentang mereka. Dan semua ini diambil oleh wanita berbaju merah yang merupakan penggemar Kai. Ini membuatnya berteriak bahwa mengikuti Murong Yu adalah pilihan terbaik. Gemuruh. Tiba-tiba, gunung ajaib yang tadinya dipenuhi roh jahat itu langsung menjadi gelap gulita, bagaikan siang dan malam.
Awan hitam yang besar dengan cepat berkumpul di atas gunung ajaib itu. Kekuatan langit dan bumi yang luar biasa keluar dari atas gunung ajaib itu, menggemparkan 10 hari dan 9 bumi, sangat mengerikan. Wus, wus, wus. Mungkin karena kekuatan surgawi yang mengerikan yang datang dari kehampaan, monster-monster di luar gunung iblis ketakutan dan melarikan diri kembali. Untuk sementara waktu, tidak ada jejak monster di seluruh area gunung iblis. Jika ada orang yang kuat di luar gunung sihir, Anda dapat melihat bahwa seluruh lingkup gunung sihir ditutupi oleh awan gelap tebal yang besar, kilat dan guntur, kekuatan surgawi yang tak berujung, dan tekanan dari ini. Awan gelap keluar, mengejutkan dunia luar. Ji Yun, jika seseorang melihat awan gelap ini tanpa langit, saya khawatir mereka akan mengenalinya sebagai awan perampokan. Namun, awan malapetaka ini terlalu luas, meliputi area yang luas dari gunung sihir. Saya tidak tahu berapa kali lebih besar dari awan perampokan biksu perampok rata-rata. Bagaimana dengan kekuatan? Itu akan menjadi lebih mengerikan. Awan perampokan di atas gunung sihir semakin tebal, dan kekuatan surgawi yang tak berujung menindas seluruh gunung sihir hingga sunyi. Entah itu monster yang kuat atau biksu manusia yang pernah mengalaminya di dalamnya, satu persatu gemetar karena tekanan langit yang mengerikan ini. Apa itu? Pada saat ini, gunung iblis, yang telah berlama-lama dengan energi iblis sepanjang hari, tampaknya terkoyak oleh paksaan surga, dan berangsur-angsur memudar. Segera setelah itu, semua orang di gunung ajaib itu sudah bisa menembus gunung ajaib yang tak berujung dan melihat awan perampokan yang tak berujung di atas gunung ajaib itu. Seseorang sedang melintasi malapetaka. Mata Murong Yu berkedip-kedip ke kehampaan yang tak berujung, dan ada ledakan kegembiraan dalam suaranya. Bagi para kultivator biasa, mereka tahu tentang Dujie, tetapi mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihat Dujie dengan mata kepala mereka sendiri. Karena, hanya pada periode perampokan selanjutnya akan dilintasi. Tetapi para biksu di alam itu selalu menemukan tempat terpencil untuk menyeberangi malapetaka. Meskipun takut musuh membuat masalah, dia juga tidak ingin membiarkan orang melihat diri mereka dalam kesulitan. Oleh karena itu, mustahil bagi biksu biasa untuk melihat orang lain menyeberangi malapetaka. Namun, belum lama ini, Murong Yu telah mengalami malapetaka. Meskipun kekuatan kesengsaraan surgawi tidak sebanding dengan kekuatan kesengsaraan surgawi tahap akhir. Hanya saja entah bagaimana, dia adalah orang yang telah mengalami malapetaka. Oleh karena itu, begitu dia menemukan awan kesengsaraan di kehampaan, Murong Yu langsung bereaksi dan tahu bahwa seseorang sedang melewati kesengsaraan. Melewati kesengsaraan, keempat putri Nitong saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagi para biksu di periode fondasi ini, alam melewati periode malapetaka terlalu jauh. Bahkan, mereka tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi hingga masa kesusahan dalam seluruh hidup mereka. Ledakan, Aus.com sebuah sambaran petir dan kilat menyambar dari kehampaan, dan sebuah puncak di kedalaman gunung iblis, berbunyi klik, dan langsung terbelah menjadi debu. Selain itu, Tianwei semakin menakutkan, mengguncang surga dan semua alam. Kehidupan yang tak berujung bergetar di bawah malapetaka, sulit untuk menolak keagungan seperti itu. Bahkan Murong Yu merasakan tekanan yang tak berujung dan jatuh dari langit saat ini, bertindak padanya, seolah-olah dia ingin menyerah. Kekuatan surga dan bumi. Murong Yu telah mengalami malapetaka surgawi, dan masih merasakan seperti ini, apalagi Nitong dan yang lainnya yang belum pernah mengalami Tianwei. Pada saat ini, mereka berempat telah merangkak di tanah di bawah tekanan kekuatan surgawi yang ada di mana-mana, dan wajah mereka ngeri dan takut. Namun, ketika mereka melihat Murong Yu yang masih berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, mereka terkejut lagi. Semua orang terkejut dengan kekuatan Murong Yu. Orang ini begitu kuat, bahkan Tianwei pun bisa melawannya. Nitong berpikir dengan terkejut. Pada saat yang sama, para biksu pembangun fondasi lainnya dari 10 seni bela diri semuanya menyerah di bawah kekuatan surga. Murong Yu, ini adalah pria ganas yang telah melewati malapetaka. Ada kekuatan surgawi yang begitu mengerikan sebelum malapetaka. Begitu Anda melewati malapetaka, itu akan mengejutkan dunia secara langsung. Jika Anda dapat melihat pria ganas ini melewati malapetaka,
Anda akan menyeberangi malapetaka selama malapetaka memiliki manfaat besar. Hetu berkomunikasi dengan Murongyu. Murongyu mengangguk, dia berpikir untuk melihat lebih dekat. Dan dia lebih tahu bahwa di bawah kekuatan surgawi yang dahsyat, monster-monster dari seluruh gunung iblis menyerah ke tanah, dan dia bisa masuk jauh ke dalam gunung iblis tanpa hambatan. Kalian berempat tinggal di sini, aku akan pergi melihat, kata Murongyu, dan kemudian terbang langsung dengan tombaknya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kedalaman gunung ajaib. Langit yang luas mungkin membanjiri gunung ajaib, dan langit yang tak berujung mungkin telah melintasi gunung ajaib dan menyebar ke dunia ke segala arah. Di bawah selubung awan di gunung ajaib, kekuatan surgawi yang tak terbatas dengan cepat menyelimuti seluruh dunia kultivasi. Tentu saja, Tianwei semacam ini hanyalah kelebihan kekuatan, dan hanya seorang biksu yang kuat yang dapat menemukan Tianwei yang mengerikan ini. Tiba-tiba, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam kultivasi terbangun, dan pikiran ilahi seperti lautan yang luas merobek kekosongan, dan mereka datang ke arah gunung ajaib dari segala arah. Siapa yang melewati masa malapetaka? Begitu mengerikan. Tiba-tiba, banyak biksu yang terkejut. Hanya saja pikiran-pikiran ilahi ini, tidak peduli biksu yang melewati masa malapetaka atau biksu yang berada di masa transformasi. Ketika pikiran spiritual mereka menemukan bahwa orang-orang yang melewati masa malapetaka berada di kedalaman gunung iblis, mereka tiba-tiba tinggal di luar gunung iblis. Berani masuk jauh ke dalam gunung ajaib. Ada seorang biksu yang berada dalam masa metamorfosis, dan dia hampir menjadi sosok setengah abadi, jadi dia bahkan tidak berani memasuki gunung ajaib. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kedalaman gunung ajaib itu. Huh. Aliran cahaya terbang dari setiap sudut dunia kultivasi, dan kemudian terbang dengan cepat menuju ke arah gunung ajaib. Jelas, orang-orang kuat yang berkultivasi dalam kegelapan itu terkejut. Segera setelah itu, banyak orang dengan basis kultivasi yang kuat muncul di luar gunung iblis, dan ini adalah monster tua. Beberapa biksu yang mengira mereka telah naik atau mati semuanya tertarik oleh pria ganas ini di kedalaman gunung ajaib. Hampir semua orang yang garang itu terkejut. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya biksu yang melintasi perampokan di kedalaman gunung iblis itu. Murongyu terbang tepat di atas gunung ajaib dengan tombaknya, secepat kilat. Di bawah pencegahan surgawi kesengsaraan surgawi, tidak ada monster yang bergerak. Hanya saja gunung ajaib itu telah mencapai jarak 1 juta mil. Bahkan jika itu adalah sisi Murongyu ke kedalaman gunung iblis, ada jarak 4 hingga 5 juta mil. Bagi para biksu yang melintasi periode kesengsaraan atau periode transformasi, jarak ini bukan apa-apa. Namun, kecepatan Murongyu. Hetu, apakah ada cara untuk meningkatkan kecepatan? Murongyu cemas. Pada kecepatannya saat ini, ketika dia tiba di gunung iblis, dia takut pihak lain telah menyelesaikan kesengsaraan, jadi dia masih menatapnya. Hetu Luoshu dapat meningkatkan kecepatan, tetapi perlu membakar pil. Hetu berkata dengan ringan. Tanpa memikirkannya, Murongyu langsung memasuki dunia Hetu Luoshu. Bakar pil itu, kata Murongyu bersemangat. Hetu tidak punya apa-apa untuk disia-siakan, dia tahu suasana hati Murongyu. Segera, dia mengambil tangan besar dan langsung meraih 100.000 yuan Hui Yuan dan kemudian di bawah kendalinya, 100.000 Hui Yuan dan langsung terbakar. Ledakan, 100.000 Hui Yuan dan terbakar pada saat yang sama, orang dapat membayangkan berapa banyak energi spiritual yang dikandungnya. Murongyu hanya merasakan getaran di tubuhnya, dan pikiran spiritualnya menyelidiki, dan segera menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya mundur dengan cepat. Kecepatan ini tidak diketahui berapa ribu kali lebih cepat dari tombak kerajaannya yang terbang. Namun, ini ditukar dengan harga pil yang terbakar. Kecepatan ini, harganya terlalu besar, yaitu pil pengembalian 100.000 yuan, harus dipahami bahwa biksu periode pembangunan fondasi Su Tianzong hanya memiliki 5 pil pengembalian yuan per bulan. Kecepatan Murongyu secara langsung membakar pil Hui Yuan milik lebih dari 1.600 tahun murid pembangunan fondasi. Hanya saja Murongyu tidak punya waktu untuk menderita, juga tidak sakit. Belum lagi sejumlah besar pil Hui Yuan dan berbagai pil di Hetu Luoshu, bahkan jika jumlahnya tidak begitu banyak, Murongyu tidak akan sakit. Bagaimanapun, pil itu dimaksudkan untuk dikonsumsi.
Sekarang setelah 100.000 pil dibakar, selama dia diizinkan untuk bergegas ke kedalaman gunung sihir tepat waktu dan melihat pemandangan orang-orang ganas melintasi malapetaka, ini pasti sangat bermanfaat bagi Murongyu. Melihat orang lain melewati malapetaka, ini awalnya merupakan pengalaman yang sangat berharga. Bahkan bagi Murongyu dalam beberapa hal, hanya ada manfaat dan tidak ada salahnya. Selain itu, ada terlalu banyak obat-obatan di dunia Hetu Luoshu, 100.000 yuan kembali. Itu hanya setetes air di lautan, puncak gunung es. Tentu saja, inilah yang dipikirkan Murongyu sekarang. Dalam waktu dekat, Murongyu akan menemukan bahwa bahkan jika ada lebih banyak obat-obatan di dunia Hetu Luoshu, itu tidak akan cukup. Bahkan dalam jangka waktu tertentu, ia menjadi orang miskin, bekerja keras di alam pemahaman untuk kembali ke pil asli. Ini untuk sementara waktu. Dengan kata lain, setelah Murongyu membakar 100.000 yuan kembali ke Yuandan, dunia Hetu Luoshu langsung membaik, dan hanya butuh setengah hari latihan untuk menjangkau ratusan ribu mil dan bergegas ke kedalaman gunung ajaib. Tetapi saat ini, selain Void Jiyun lebih padat dari sebelumnya, langit lebih menakutkan, JLA belum mendarat. Orang yang melewati masa kesusahan pastilah orang yang ganas. Masa kesusahan telah lama terjadi dan belum juga tiba. Meskipun Hetu dilumpuhkan oleh orang lain, bagaimanapun juga, dia adalah roh perkakas yang mengikuti Dewa Perang Zhao Yun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya sangat mendalam. Semakin lama masa kesusahan, semakin besar kekuatannya, dan semakin sulit bagi kesusahan untuk dilewati. Murongyu memahami akal sehat dasar ini. Pada saat ini, Murongyu telah keluar dari dunia Hetu Luoshu. Namun, begitu dia meninggalkan dunia Hetu Luoshu, langit keagungan yang luas turun ke tubuh Murongyu. Paksaan yang mengerikan itu menekan dari segala arah. Murongyu terkejut, dan wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Pada saat ini, dia merasa telah mencapai tingkat senjata sihir tingkat tinggi. Di bawah kekuatan perkasa yang tak berujung ini, dia tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Itu runtuh, dan itu retak seperti porselen, dan itu akan hancur. Dan jiwa Murongyu, yang bahkan lebih kewalahan oleh Tian Wei, juga gemetar. Ini permainan besar. Murongyu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan surga ini begitu menakutkan. Faktanya, ini awalnya adalah kesengsaraan surgawi 49 di tahap akhir kesengsaraan, dan awalnya sangat kuat. Tian Wei yang menakutkan bahkan tidak dapat menahan para perampok itu sendiri, apalagi Murongyu, seorang biksu kecil yang hanya memiliki tahap tengah pembangunan fondasi. Sosok Murongyu tidak hancur pada awalnya, dan sangat jarang dihancurkan. Lagi pula, di kedalaman Gunung Iblis, bahkan monster di alam periode kesengsaraan berada jauh. Terkejut dalam hatinya, Murongyu hendak memasuki dunia Hetu Luoshu. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan tak kasat mata menimpanya. Pada saat ini, Murongyu tiba-tiba merasa bahwa Tian Wei yang diremas telah menyusut berkali-kali. Meskipun itu masih membuat Murongyu terengah-engah, itu tidak menyakitinya lagi. Hati Murongyu tergerak, mengetahui bahwa Hetu sedang membantu. Namun, yang membingungkannya adalah mengapa Hetu, yang telah lumpuh, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan kesengsaraan dewa dapat dengan mudah diblokir olehku, apalagi kesengsaraan kecil ini. Suara menghina Hetu terdengar di telinga Murongyu, nada suaranya bukannya tanpa bantuan. Meskipun dia sekarang cacat, dia hampir terbunuh. Tetapi selama kesengsaraan tidak ditujukan kepada mereka, paksaan kesengsaraan saja tidak dapat membantunya. Di sebuah gunung tinggi beberapa mil jauhnya dari Murongyu, sesosok tubuh tinggi berdiri dengan bangga di puncak gunung dengan kedua tangannya di tangannya. Jelas, pria inilah yang akan mengatasi malapetaka. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan sepasang baju besi hitam memancarkan cahaya terang, mengalir dengan cahaya ilahi, dan menutupi orang ini. Ini adalah pria Parubaya. Dia menatap ke kedalaman kehampaan yang tak berujung, matanya berbinar, dan aura yang ganas dan kuat terpancar darinya, seperti lautan yang tak berujung, badai dan menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, awan kesengsaraan tebal di kehampaan meledak dengan ganas, dan kemudian retakan besar secara otomatis terbuka di tengah awan kesengsaraan. Seberkas cahaya keemasan besar melesat keluar dengan keras dari awan perampokan,
menembus waktu dan ruang yang tak berujung. Menembak langsung ke kedalaman gunung ajaib. Cahaya keemasan yang kuat itu menyilaukan. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia kultivasi umumnya dipantulkan oleh cahaya keemasan ini, dengan cahaya keemasan yang samar. Desis. Melihat pemandangan ini, apakah itu Murong Yu atau kepala berbagai seni bela diri di luar Gunung Iblis, monster tua yang tidak dapat dikultivasikan semuanya tersedot. Siapa sebenarnya yang melintasi malapetaka? Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari periode malapetaka dan periode metamorfosis mengerutkan kening dalam-dalam. Orang-orang yang melewati kesengsaraan berada di kedalaman Gunung Iblis, dan kesengsaraan tampak menakutkan. Jika orang ini dibiarkan selamat dari malapetaka, akan ada seorang ahli teratas di alam kultivasi. Jika ditempatkan di berbagai seni bela diri di dunia kultivasi, akan ada beban berat di hati setiap orang. Kuncinya adalah bahwa orang ini adalah orang di gunung ajaib. Apakah itu iblis? Atau iblis? Entah itu iblis atau setan, itu bukanlah hal yang baik untuk sekolah mereka. Tiba-tiba, wajah-wajah kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah muram, berpikir tentang apakah akan menghilangkan masalah di masa depan dan membunuh orang ini ketika dia melewati malapetaka. Namun, memikirkan kengerian di kedalaman gunung iblis, orang-orang ini menekan hati mereka yang gelisah lagi. Jin Guang terpesona, Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, tetapi masih menatap Ji Yun dalam kehampaan. Dia pikir sangat aneh bahwa tidak ada Ji Yun yang mendarat. Perlu dicatat bahwa dia melewati perampokan hari itu, tetapi guntur perampokan mendarat secara langsung. Tetapi segera, Murong Yu tahu alasannya. Seberkas cahaya keemasan besar dengan radius beberapa mil bersinar di kedalaman gunung ajaib, seperti jembatan yang menghubungkan bumi dan dunia peri. Ketika Murong Yu tidak dapat mengerti mengapa, seberkas cahaya keemasan ini telah berubah. Aus.com. Tampaknya seseorang memegang kendali, dan cahaya keemasan itu mulai berputar dengan keras. Hanya dengan beberapa napas, cahaya keemasan ini telah berubah secara drastis. Tangga. Setelah melihat cahaya keemasan buku itu berubah, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Karena, di depannya, cahaya keemasan buku itu telah sepenuhnya berubah menjadi tangga, tangga emas yang menembus bumi dan langit. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa tangga ini disebut tangga naik. Melihat tangga emas keemasan yang menghubungkan bumi dan langit, tangga yang megah itu sedikit pusing. Dia terkejut, dan untuk beberapa saat, dia hanya menatap tangga itu dengan tercengang, terdiam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan kaget, apa itu? Naik tangga, Hetu berkata dengan acuh tak acuh, yang tidak mengherankan. Bagaimanapun, bagi para biksu yang telah selamat dari 40 atau 9 kesengsaraan, atau telah melihat orang lain melakukannya, mereka tidak akan merasa asing. Kesengsaraan surgawi di alam tahap akhir kesengsaraan, yaitu, kesengsaraan surgawi 49, pada saat ini, kesengsaraan surgawi bukan hanya kesengsaraan surgawi. Perlu dicatat bahwa setelah masa kesengsaraan adalah masa transformasi. Yang disebut periode metamorfosis adalah proses di mana tubuh dan kekuatan biksu secara bertahap berubah menjadi tubuh dan kekuatan peri. Arti dari tangga adalah memanjat ke langit dalam satu langkah. Hanya dengan melewati tangga, seseorang dapat mencapai tubuh abadi tertinggi dan kekuatan abadi. Setelah penjelasan singkat Hetu, Murong Yu juga memiliki pemahaman umum tentang ini. Ledakan. Segera setelah tangga muncul, tiba-tiba ada semburan cahaya terang di ujung tangga yang tak berujung. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke langit, menyilaukan. Di ujung tangga, sebuah celah besar terbuka di kehampaan. Kemudian sebuah portal perlahan terbentuk, portal yang tinggi, megah, dan agung muncul di kehampaan seperti gerbang selatan. Pintu yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan kini tertutup. Ini adalah gerbang peri. Tanpa menunggu Murong Yu bertanya, Hetu menjelaskan. Gerbang peri. Murong Yu sedikit mengernyit, pikirannya bergerak, lalu berkata, Xianmen, apakah ini gerbang dunia abadi? Mengapa muncul di sini? Murong Yu sangat bingung. Tepat saat dia hendak mengajukan pertanyaan, dia merasakan pandangan datang dari kejauhan. Murong Yu merasakan di dalam hatinya, dan ketika dia melihat ke atas, dia kebetulan melihat sosok agung yang telah berdiri di puncak itu membubung ke udara, terbang ke dasar tangga.
Ini akan melewati perampokan. Murong Yu tahu di dalam hatinya, tetapi dia belum pernah melihat apa yang terjadi pada kesengsaraan 49 surga. Jadi dia menatap tajam ke arah sosok agung itu. Hantu itu melintas, dan pria itu telah berubah menjadi aliran cahaya, melangkah ke tangga, dan bergegas menuju gerbang peri di ujung langit. Ledakan. Tepat saat pria itu melangkah di tangga menuju langit, awan perampokan tak berujung di kehampaan bergulung dengan ganas, dan guntur perampokan menebas dengan ganas, mencoba membunuh pria itu. Pria itu tertawa keras, seluruh tubuhnya berlama-lama dalam kegelapan, seperti iblis. Ledakan. Saya melihat pria itu melemparkan pukulan, langsung membombardir guntur perampokan yang menebas. Setelah suara keras, guntur yang menderu diledakkan oleh pria kekar itu. Tetapi pria itu tetap mempertahankan sosoknya, berubah menjadi pita, dan bergegas menuju gerbang peri dengan cepat. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Awan perampokan terus bergulir, dan guntur-guntur meledak dengan keras, menutupi seluruh tangga, dan membombardir pria itu dengan liar. Tetapi pria ini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu guntur perampokan, puluhan kali, atau ratusan ribu? Dia memukul dengan satu pukulan. Tak terkalahkan dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa ganasnya JLA, dia langsung terbunuh oleh sebuah pukulan. Orang ini terlalu kejam. Melihat ke arah pria kekar ini, bukan hanya Murong Yu yang tercengang. Bahkan jika itu adalah banyak pembangkit tenaga listrik di luar gunung sihir, mereka tidak bisa berkata-kata. Setiap orang yang melewati perampokan membawa semua jenis senjata sihir bersama-sama dan dengan hati-hati menjarah tangga. Tetapi pada saat ini, itu semua adalah cara untuk membunuh. Guntur langit yang mengerikan itu, di depannya, seperti barang anak-anak, dan mereka rentan. Kecepatan pria parubaya itu sangat cepat, beberapa napas telah mengalir ke tengah tangga. Namun, perampokan itu semakin kuat. Bencana 49, yang disebut bencana 49 adalah total 36 bencana. Dari tahap pertama hingga tahap 36 terakhir, satu lapisan lebih mengerikan.